Ia pun akhirnya menunjuk satu pelayannya mengumpulkan darah itu dalam satu ember dan meletakkannya di bak mandi, dan darah itu dipakai mandi sama dia. Coba kalian bayangkan mandi dengan darah yang bisa bikin kita awet muda. Wow, itu gak masuk. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas seorang wanita yang merupakan pembunuh terkejam ataupun sekaligus sebagai wanita yang membunuh gadis perawan terbanyak sebagai pembunuhan berantai. Kalian pasti penasaran ceritanya? Simak videonya sampai habis. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan sosok perempuan yang bernama Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini merupakan pembunuhan terkejam yang pernah ia lakukan, dan ia pun tercatat di Guinness Book of Records sebagai pembunuh dengan korban terbanyak, sekitar 612 wanita atau gadis yang masih perawan. Dan mungkin kalian penasaran kenapa sih si Elizabeth ini melakukan pembunuhan seperti itu dan apa yang ia cari. Kali ini aku akan membahas tuntas fakta mengenai si Elizabeth Bathory ini. Tapi sebelumnya kalian harus wajib dulu untuk like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Elizabeth Bathory ini lahir tanggal 7 Agustus 1560, yaitu merupakan kerajaan Hungaria, dan wafatnya itu sekitar tanggal 21 Agustus 1614. Dan selama itu dia memiliki anak dan suami, dan beberapa fakta menarik tentang kehidupannya setelah ditinggalkan oleh suaminya. Ia terlahir di Transilvania, yaitu salah satu kerajaan terkaya dan tertua di Hungaria, dan ia itu adalah sepupu dari Raja Polandia, yaitu Stefan Bathory. Ia pun akhirnya menikah dengan bangsawan Eropa yang bernama Nadasdi, dan pernikahannya itu berhadiahkan sebuah kastil, dan dimana kastil itu merupakan tempat seumur hidup si Elizabeth ini melakukan pembunuhannya itu nanti. 3 tahun setelah pernikahan Elizabeth dan Nadasdi ini, akhirnya si Nadasdi ini diangkat sebagai pemimpin perang untuk melawan Ottoman, dan dimana nantinya setelah mereka menikah itu, karena jarang adanya waktu untuk berdua, mereka lama untuk memiliki keturunan dari Elizabeth dan Nadasdi ini. Karena lamanya Elizabeth dan Nadasdi ini terhalang oleh waktu, jadi akhirnya sekitar 10 tahun ia pernikahannya itu belum bisa memiliki anak, karena Nadasdi juga memimpin perang melawan Ottoman, dan si Elizabeth ini gencar-gencarnya mengejar karir, karena kan pada saat itu kerajaan itu kecantikan dan karir itu adalah yang nomor satu. Dan pada akhirnya tahun 1585 Elizabeth Bathory ini melahirkan anak perempuan pertamanya yang diberikan nama Anna, dan 9 tahun kemudiannya lagi melahirkan 2 anak perempuan lagi, dan pada tahun 1598 akhirnya ia pun melahirkan seorang putra. Karena kalahnya Nadasdi melawan Ottoman, akhirnya pada tahun 1600 di usianya yang ke-51 tahun, Nadasdi pun akhirnya meninggal dunia, dan pada saat itu kehidupan Elizabeth Bathory ini sangat-sangat berdiam diri di kastil pemberian hadiah pernikahannya itu. Setelah kematian suaminya Nadasdi sekitar umur 40 tahun, akhirnya si Elizabeth ini sudah merasa memiliki ciri-ciri ada penuaan dalam dirinya, dan desas-desus pun muncul, di mana ada beberapa fakta yang mengatakan kalau Elizabeth ini sangat suka terhadap gadis-gadis muda, termasuk gadis-gadis perawan, dan desas-desusnya ia mencari darahnya untuk kecantikannya yang abadi.
Hingga puncak dari desas-desus ini menjadi fakta yang sebenarnya, pada suatu ketika ada pelayan perempuan yang sedang menyisir rambutnya si Elizabeth ini dan tidak sengaja menarik, pada saat disisir tidak sengaja menarik rambut Elizabeth, dan dia merasa sedikit sakit dan akhirnya si Elizabeth mendorong pelayan ini dan menamparnya sampai berdarah. Ketika si Elizabeth Bathory ini telah menampar pelayannya dan darahnya itu tidak sengaja mengenai tangan Elizabeth, dan di sana pun ia berpikiran bahwa darah itu merupakan sebagai salah satu yang ia cari untuk keabadian kecantikan dirinya. Di sanalah muncul suatu ide dari Elizabeth ini, di mana bahwa darah yang ia kumpulkan nanti itu akan membawa kesegaran dan awet muda. Dan ia pun mencetuskan ide bahwa aku harus mencari lebih banyak lagi perempuan dengan darah perawannya supaya aku menjadi awet muda. Kekejaman pun akhirnya dimulai, di mana si Elizabeth ini awalnya hanya membunuh pelayan-pelayan di sekitarnya yang ada di kastil itu dan membunuh anak-anak dari petani setempat. Jadi di sana itu ada kayak petani, jadi petani itu punya anak perawan-perawan yang masih seger-seger darahnya, jadi itu dibunuh secara diam-diam dan diiming-imingkan untuk belajar dalam kastilnya, tapi nyatanya enggak sama sekali. Salah satu siasat dari Elizabeth ini, ia pun akhirnya membuka lowongan pekerjaan secara fiktif, di mana dia memancing agar para gadis-gadis desa itu mau belajar ke kastilnya dia, padahal sebenarnya itu salah satu cara ia untuk mengguide orang-orang gadis-gadis itu biar masuk ke kastilnya, dan ia pun melakukan percobaan pembunuhan, dan darahnya itu biasanya dikumpulkan jadi satu untuk dipakainya mandi. Wow. Dan nyatanya benar sekali teman-teman, ketika para gadis itu sampai di kastilnya, kekejaman pun akhirnya mulai. Ia pun membunuh para gadis-gadis itu, kan dia ingin cari darahnya itu dengan cara menggigit, memukulnya, terus ada juga yang menamparnya, pokoknya dengan cara yang keji biar dia mati. Itu gimana caranya? Dia bikin gadis-gadis itu matinya itu secara perlahan-lahan, dan mungkin darahnya itu ada yang digantung kalau udah mati, nyari darahnya. Dan ketika darah itu sudah terkumpul, ia pun akhirnya menunjuk satu pelayannya mengumpulkan darah itu dalam satu ember dan meletakkannya di bak mandi, dan darah itu dipakai mandi sama dia. Coba kalian bayangkan mandi dengan darah yang bisa bikin kita awet muda. Wow, itu gak masuk akal banget, itu udah di luar logika. Mandi itu pakai air, bukan pakai darah. Ia pun terus-menerus melakukan hal itu, dan sampai mayat-mayat korbannya itu numpuk ada di belakang kastilnya, ada yang dibuang, ada di ruang bawah tanah. Dan ia itu memang mencari gadis-gadis yang memang perawan. Darah gadis perawan itu dipikir sama dia itu akan menambah keawet mudaannya aku. Jika aku meminum mandi dengan darah perawan, aku bakalan tetap awet muda. Pikirannya dia sekeji itu dan sekotor itu. Agar tidak melihat kecurigaan dalam tindakan Elizabeth, akhirnya Elizabeth ini ingin melakukan pemakaman dengan iming-iming pendekatan agama. Jadi karena korbannya sudah banyak, ini ada di ruang bawah tanah, ada di belakang kastilnya, udah banyak banget, dan mungkin baunya udah gak enak banget. Dan pendeta pun akhirnya itu menolak melakukan itu karena dilihatnya matinya gak wajar, ada matinya kurus kering banget, karena kan ada yang gak dikasih makan, ada yang babak belur kayak habis perang, ada yang di kastilnya itu masih ada di tangga, matinya ada yang di tangga. Jadi karena mungkin udah kebanyakan, akhirnya Elizabeth ini ingin memakamkan para gadis-gadis tersebut yang sudah meninggal. Karena jumlah korbannya yang sangat banyak dan pendeta pun gak mau memakamkan karena kejelasan kematiannya itu gak jelas sama sekali. Kan mungkin pendetanya curiga dan orang-orang pun akhirnya curiga. Ia pun gak patah semangat, ia pun tetap melakukannya. Tapi mayat-mayatnya itu dibuang itu sembarangan tempat, dilempar di belakang kastil, terus ada juga dimakamkan di sembarang tempat, ada juga di kebun petani sekitar. Jadi yaitu buang sembarangan gitulah, karena udahlah kastilku udah penuh, dibuang sembarangan gitu aja sama si Elizabeth. Dan akhirnya gimana sih bisa kebongkar si Elizabeth Bathory ini? Salah satu gadis perawan yang mungkin masih hidup disiksa cuman belum mati sama si Elizabeth itu akhirnya mampu meloloskan diri dan menceritakan semua kejadian yang ia alami dan teman-teman yang lain alami di kastil tersebut kepada pihak yang berwenang.
Akhirnya laporan itu diterima dan Raja Matthias dari Hungaria ini menyuruh sepupu Elizabeth untuk menyelidiki apakah benar cerita yang dikasih tahu oleh salah satu korban ini, dan ia pun menyelidiki di kastil si Elizabeth ini. Pada tanggal 30 Desember 1610, sepupu Betroy ini akhirnya sampai di kastil si Elizabeth. Elizabeth ini pun kaget kedatangan sepupunya, dan sepupunya ini sendiri pun kaget melihat pemandangan dalam kastilnya sudah mengerikan banget. Banyak sekali korban-korban yang ada di kastil. Kayaknya kastil itu udah jadi tempat pemakaman massal gitu jadinya, karena kan korbannya udah banyak banget bergeletakan di lantai karena udah nggak tahu kehabisan akal mau buang di mana. Akhirnya ya udah terserah dia mau pakai di mana. Dia itu hanya nyari darahnya aja, dan ya udah kalau udah mati, udah habis darahnya, ditaruh gitu aja. Sepupu Betroy ini juga menemukan di ruang bawah tanah banyak banget korban-korban yang digantung, terus darah-darahnya itu memang udah kehabisan darah semua. Rata-rata yang gadis yang ada di kastil itu udah kehabisan darah banget karena kan udah diambil sama si Betroy. Akhirnya kasus ini pun sampai di persidangan, namun pada saat di persidangan si Elizabeth Betroy ini enggan untuk datang, dan ia pun menolak dituduh bersalah karena dia melakukan itu menurut dia wajar. Dan ia pun banyak sekali membunuh sekitar 612 para gadis yang ditemukan di ruang bawah tanah aja sekitar 50, apalagi yang di kebun-kebun dibuang sama dia itu tuh banyak banget. Dan ia menolak untuk datang ke persidangan. Pengadilan pun mengungkapkan kepada warga di sekitar bahwa gadis-gadis itu disiksanya itu ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang ditusuk benda tajam, dan bahkan ada yang dibuat seperti pancuran darah. Jadi maksudnya itu dia itu memang sengaja dilubangi badannya untuk membuat pancuran darah. Budak dari Elizabeth Betroy ini pun dipanggil dan ia bersedia menjadi saksi. Cuman si budak ini hanya menyebutkan ada 50 gadis yang si Elizabeth Betroy siksa, tapi nyatanya setelah diselidiki oleh sepupu Elizabeth Betroy dan Raja Matthias ini terdapat 612 gadis yang ditemukan, dan itu pun mungkin gak semua ya, karena kan udah ada yang dibuang di kebun petani yang lain, dan itu rata-rata dikumpulkan di kastilnya dia. Bayangkan gimana baunya, gimana amisnya tempat itu, aku nggak tahu. Karena banyaknya juga orang-orang terlibat dalam pembunuhan ini seperti budak dan pelayan-pelayan dari Elizabeth Betroy, mereka semua dikremasi dan dipenggal akhirnya. Tapi karena si Elizabeth ini menyandang status bangsawan, ia tidak dihukum mati teman-teman. Ia tetap masih hidup tapi kayak dikurung gitu di kastilnya. Kayak nggak adil aja sih, seorang bangsawan yang telah melakukan pembunuhan 612 gadis ini nggak dibunuh juga, melainkan budak-budaknya yang dibunuh, pelayannya itu dibunuh, dipenggal, dikremasi, tapi si Elizabeth enggak. Pengadilan tidak pernah memberikan sanksi ataupun hukuman kepada Elizabeth Betroy, namun ia dikurung seumur hidupnya di dalam kastilnya tersebut dengan sisa-sisa bau amis dan mayat-mayat yang masih tersedia di kastilnya. Elizabeth di kastilnya itu dikurung dalam sebuah kamar tertutup banget, gak ada celah sama sekali. Ada celah hanya untuk ngasih makanan, jadi kayak terkurung gitu, menua sendiri tanpa ventilasi. Cuman ada celah kecil untuk kita ngasih makanan dari pelayan ngasih makanan itu aja. Karena memang gak dihukum mati enggak, dipenggal enggak, dikremasi enggak, cuman dihukum di dalam kastilnya sendiri, dan itu sangat mengerikan. Dan pada akhirnya, pada umur Elizabeth Betroy ini yang ke-54, ia menghembuskan napas terakhirnya di kastilnya sendiri. Dan ia pun tetap dalam keadaan menua, nggak cantik, tua, keriput, yaitu karena kan memang kecerdasannya dia, memiliki kepintaran. Jadi dia itu melakukan gimana caranya aku biar tetap awet muda sampai melakukan hal yang nggak logika gitu. Karena mungkin saking pintarnya, ia memanfaatkan darah-darah para pelayan, gadis-gadis perawan sekitar 612 orang. Well guys, itu dia cerita dari Elizabeth Betroy, dimana sebenarnya greget sekali ceritanya ketika ia melakukan pembunuhan keji sebanyak 612 para gadis perawan, tapi nggak dihukum sama sekali, nggak dipenggal, nggak dikremasi, dia hanya dihukum di kastilnya aja. Dan dia menerima semuanya dengan ia merasakan kesendirian, menjadi tua, tapi ya itulah namanya juga menyandang bangsawan, jadi nggak bisa dibunuh.
I don't know. Jadi buat kalian yang mau dengar cerita sejarah lainnya dari aku, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Jangan lupa kalian DM aku buat inspirasi konten selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian, yang baiknya diambil, yang buruknya bisa dibuang. Sampai ketemu lagi di next video dan cerita selanjutnya. Bye bye.